Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yafik Kafiro dengan NIM 107. Saya di sini akan mempresentasikan review jurnal yang saya kerjakan yang berjudul Prospective LCA of Brown Seaweed-Based Bioplastic Upscaling from Pilot to Industrial Scale. Pertama, untuk latar belakangnya, eh, di penelitian ini membahas tentang bioplastik dari rumput laut, di mana rumput laut ini merupakan biomasa yang cepat tumbuh yang tidak memerlukan lahan subur, air tawar, ataupun pupuk. Atau bisa dikatakan biaya atau memiliki kemudahan dalam budidayanya. Bioplastik sendiri, sorry, maaf, untuk rumput laut sendiri dapat dijadikan alternatif sebagai bioplastik untuk menggantikan plastik konvensional berbasis fosil. Studi ini menilai tentang dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi bioplastik dari rumput laut ini, di mana studi tentang dampak lingkungannya cukup terbatas dibandingkan dengan eh, studi yang berfokus pada sifat fisik bioplastik yang dihasilkan. Dan lanjut, tujuan penelitian di jurnal ini yaitu untuk melakukan LCA dari sistem produk bioplastik pada skala industri untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai potensi lingkungan dari bioplastik rumput laut karena dapat menentukan dampak lingkungan potensial yang eh, terkait dengan seluruh siklus hidup atau life cycle produk pada pengembangan di eh, tahap awal. Kemudian metodologinya yang digunakan, yang pertama menggunakan functional unit 1 kilogram film bioplastik. Kemudian untuk sistem boundariesnya di sini ada eh, bisa dikatakan empat proses yaitu pembibitan dan budidaya rumput laut, termasuk penyerapan CO2 dan nutrisinya, kemudian biorefinery untuk ekstraksi alginatnya, kemudian fabrikasi film bioplastiknya, dan yang terakhir ada skenario untuk end of life atau di sini dimenurutkan sebagai pengoplosan. Kemudian LCIA menggunakan metode ICP 2016 midpoint A dengan menggunakan dua pendekatan yaitu karbon biogenik dan non biogenik. Di sini peningkatan skala yang dilakukan yaitu ada dua skenario. Yang pertama produksi sebesar 4.000 ton per tahun, di mana ditargetkan pada 2030 dan 2 juta ton per tahun yang ditargetkan pada 2035. Kemudian untuk data yang digunakan pada LCA ini, yang pertama data kuantitatif yang diperoleh dari simulasi proses menggunakan software Aspen Plus versi 9, maaf, untuk proses biorefinery dan fabrikasi film. Sedangkan untuk proses yang pertama yaitu budidaya rumput laut itu didapatkan dari wawancara petani dan ahli rumput laut. Dan ini eh, untuk lebih jelasnya sistem boundaries-nya. Yang pertama ada budidaya rumput laut dari pembibitan kemudian budidayanya termasuk juga penyerapan nutrien dan CO2. Dari budidaya dihasilkan rumput laut basah, kemudian lanjut ke proses biorefinery. Yang pertama ada acid treatment, kemudian wash atau pencucian, dan alkaline extraction. Di sini menghasilkan fruit extract atau ekstrak alginatnya. Kemudian lanjut ke film fabrication. Di sini ada proses cross linking, compounding and casting dan drying. Dan kemudian dihasilkan bioplastik dari rumput lautnya. Di sini kemudian dihasilkan eh, di sini
adalah gambaran dari mass flow dari simulasi Aspen Plus versi E9. Di sini pada skenario 4.000 ton per tahun. Jadi dari sini, dari budidaya rumput laut sebesar 68.483 ton. Kemudian lanjut ke tahap acid treatment, disemburkan HCl sebesar 136 sekian ton dengan menghasilkan acid waste sebesar 147.922 ton. Dan proses pencucian menggunakan air sebesar 366 sekian ton, kemudian menghasilkan wastewater sebesar 149.000 sekian ton. Kemudian alkaline treatment menggunakan natrium bikarbonat sebesar 136.000 sekian ton, menghasilkan selulose, abu, dan juga natrium bikarbonat sisa yang ini sebesar 147.000 ton. Kemudian eh, ada cross-linking menggunakan selulose dan gliserol. Kemudian masuk ke proses casting menggunakan CaCl2 sebesar 411 ton. Kemudian di drying dan jadilah bioplastik sebesar 4.000 ton. Dan ini untuk skenario kedua, yaitu 2 juta ton per tahun. Sama di sini, eh, dari acid treatment menghasilkan acid waste, dari proses pensucian menghasilkan wastewater, dari alkaline treatment menghasilkan selulose dan abu dan natrium bikarbonat, dan seterusnya. Kemudian di sini eh, hasil dari life cycle assessment, yaitu eh, impact kategori. Di sini yang paling besar dihasilkan adalah dari kategori global warming dan juga eutrophication, baik yang freshwater maupun marine. Atau lebih jelasnya di sini, dari eh, dampak global warmingnya pada skenario 1 menghasilkan 1,75 kg CO2 untuk biogenik dan 3,85 kg CO2 untuk non biogenik per 1 kilogram produksi bioplastiknya. Kemudian untuk skenario kedua yang 2 juta ton per tahun, ini menghasilkan 1,37 kg CO2 untuk biogenik dan 2,49 kg CO2 untuk non biogenik. Dan di sini ada perbandingan eh, as, eh, efek, sorry, emisi yang dihasilkan dari LDPE atau plastik jenis LDPE, yaitu sekitar 3,6 kg CO2 per kilogram produk, di mana LDPE ini jelas lebih tinggi daripada bioplastik. Kemudian untuk eutrofikasi di sini, untuk marine atau laut, di sini jadi penerapan eh, nitrogen sebesar 0,03 0,017 untuk skenario 4.000 ton, 0,0 dan 0,009 untuk skenario 2 juta ton. Di sini dalam kilogram nitrogen. Kemudian untuk freshwater atau air tawar di sini sebesar 0,0037 kilogram untuk 4.000 ton dan 0,002 juta kilogram untuk skenario 2 juta ton. Di sini untuk di freshwater ini yang diserap adalah fosfor. Kemudian di sini juga eh, didapatkan efisiensi skala besar untuk konsumsi rumput lautnya per kilogram bioplastik dari skala 4.000 ton ke 2 juta ton itu mengalami penurunan dari 17,12 kilogram menjadi 9,57 kilogram.
di mana di sini dapat dilihat efisiensi meningkat seiring dengan peningkatan skala produksi. Di sini lebih jelasnya untuk emisi CO2 yang dihasilkan. Di sini paling banyak terlihat di eh, film fabrication di proses cross-linking yang berwarna oranye muda, dan ada juga di eh, budidaya rumput laut walaupun tidak sebesar di proses atau tahap film fabrication di proses cross-linking. Kemudian dari hasil yang telah didapatkan tadi, di sini ada beberapa diskusi. Yang pertama yaitu proses cross-linking ini eh, merupakan penyumbang dampak lingkungan tertinggi, terutama eh, di emisi CO2-nya. Di sini karena penggunaan gliserol yang menyebabkan biasanya emisi CO2. Kemudian eh, sumber energi terbarukan disarankan untuk mengurangi dampak dari tahap pengeringan dan biorefinery. Kemudian kombinasi wawancara dan simulasi proses dianggap efektif untuk mengevaluasi teknologi yang sedang berkembang, terutama untuk eh, tahap awal pengembangan teknologi ini. Dan perlu juga pengembangan lebih lanjut dalam database LCA untuk mencerminkan karakteristik bahan biomasa seperti alginat. Dan dari eh, jurnal ini dapat disimpulkan bahwa bioplastik dari rumput laut menunjukkan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan plastik konvensional. Kemudian upscaling, upscaling produksi bioplastik dari rumput laut ini mengarah pada peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi. Jadi semakin besar skala yang digunakan, peningkatan akan terjadi peningkatan efisiensi dan juga pengurangan emisi CO2. Kemudian yang terakhir, studi ini menjelaskan pentingnya pendekatan LCA dalam tahap awal pengembangan teknologi produksi bioplastik dari rumput laut ini. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun ditanggapi, silahkan eh, komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.